Bu, anaknya mau sekolah atau tidak? Di sekolah SMP Cahaya Duaf ini ada gratis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah para keluarga RKI se-Kota Bogor, kesempatan kali ini kita akan bertemu ya di podcast perdana ya RKI Kota Bogor. Pemirsa, kita sudah kedatangan tokoh Kartini masa kini ya, seorang ibu yang sudah mendedikasikan dirinya di pendidikan ya di Kota Bogor. Nama panggilan beliau adalah Bu Yani ya, nama lengkapnya Ibu Handayani ya, Handayani. Tempat tanggal lahirnya Bogor 23 Februari 1980 ya, masih muda. Adik saya, tapi subhanallah ya, luar biasa sudah dedikasinya di dunia pendidikan. Beliau lulusan S1 ya dari STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Gitu. Ini ada alamat beliau di Kampung Bubulak RT 01 RW 08 Kota Bogor. Beliau lulusan SDN Bubulak Kota Bogor, MTS Yasiba Kota Bogor, SMK Pertiwi Kota Bogor, dan STKIP Ar-Rahmaniyah Depok ya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lebih lanjut, lebih lengkap dengan Bu Yani setelah sesi berikutnya. Sebelum kami ngobrol-ngobrol nih Bu ya, punten ya, saya ini sampaikan dulu ke para pemirsa bahwa acara ini kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Yani, gimana kabarnya? Sehat Bu Yani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Barokah. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini puasa ya, ini Ramadan dan agenda kita juga tetap padat di Ramadan kali ini ya. Alhamdulillah, barokallah. Ya, Bu Yani, ini pertama saya mau menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang di gedung DPD ya. Kalau bagi kami ini kami namakan markas dakwah. Jadi kegiatan-kegiatan yang ini inginnya kami berharap menjadi kegiatan-kegiatan dakwah bagi bukan cuman kita yang di pengurus PKS, tapi juga semua ya warga yang bisa memanfaatkan ini untuk dimaksimalkan untuk kebaikan gitu. Mohon doanya ya Bu Yani. Amin. Ahlan wa sahlan. Nah Bu Yani, kami ini ya dengar sedikit kabar lah ya, sedikit kabar. Jadi makanya kepingin ngobrol lebih banyak nih sama Bu Yani tentang TKBM Cahaya. Konon kabarnya di Kota Bogor ya, di lokasinya tidak jauh dari Istana Negara ya, yang megah kemudian indah. Ternyata ada sekolah ya, yang itu adalah dulu kalau kita ingat ya, ini kita masuk tanggal 18 kan ya, 18 April mendekati Hari Kartini. Nah, Kartini itu identik dengan pejuang pendidikan gitu kan ya. Nah, kami melihat itu Bu Yani dan teman-teman ini luar biasa gitu, dedikasinya di bidang pendidikan. Mungkin bisa cerita Bu tentang Bu Yani dulu deh, Bu Yani dulu sebelum TKBM Cahaya gitu ya, tentang Bu Yani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang cerita saya itu mengajar di SMP Cahaya Duaf Bu. Awalnya di tahun 2007 itu berdirinya SMP Cahaya Duaf karena memang ketekatan salah satu guru yang melihat anak-anak itu putus sekolah Bu. Setelah dari SD itu putus sekolah, jadi salah satu guru yang betul-betul punya niat untuk
di pendidikan, maka berdiri SMP Cahaya Duafa. Kemudian Bismillah dengan niatnya yang kuat, dengan semangatnya, akhirnya kami milikin nama SMP Cahaya Duafa. 2008 saya memang baru bergabung dengan SMP Cahaya Duafa. Nah, SMP Cahaya Duafa itu kan juga tidak seperti sekarang punya gedung. Dulu kita kan berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah tempat, ngontrak sana, juga ngontrak sini juga gitu. Jadi anak-anak itu informasi selanjutnya nanti diumumkan ya kita pindah kemana gitu. Tapi mereka tetap ya setia ya, ikut terus gitu ya. Alhamdulillah setia, alhamdulillah, karena anak-anak pun sudah pemikirannya sudah, oh ya kami senang sekolah di sini. Masya Allah. Gitu. Kalaupun dia kalau hujan ya kehujanan Bu, kalau angin ya, kalau panas kepanasan juga. Kalau hujan itu kita kumpul ke tengah, karena memang hanya atap saja. Waktu kami pindah ke sewa tempat 300 meter ya, di pinggiran kota Bogor itu, di Sipor. Depannya itu tempat sampah luar biasa kalau lagi ngangkut itu ya, Masya Allah. Pernah lewat daerah situ. Kalau lagi ngangkut sampah itu sekitar dari jam 11 zuhur sampai ke sana itu luar biasa Bu. Kayak sebetulnya sih gimana ya, jadi anak-anak juga tetap semangat. Apapun itu tetap semangat. Hujan, kita kan ada musim hujan tuh. Kalau setiap pagi banyak hujannya. Anak-anak tuh lepas sepatu, lepas kaos kaki, dia ngepel sendiri, dia rapikan sendiri. Hanya pakai bekas-bekas banner itu dikumpulkan, ditutup pinggir-pinggirnya biar tidak kena hujan. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih tetap bertahan di sana karena cinta saya kepada anak-anak itu saja. Ya Allah ya. Beneran nih. Ya, cinta saya kepada anak-anak. Jelas gak mungkin kalau nggak cinta sampai selama ini ya Bu ya. Karena dekat sekali rumah dengan sekolah itu dekat. Jadi saat itu, punten saya potong, Ibu sudah menikah waktu itu? Waktu itu saya belum menikah, belum. Saya menikah baru 2016 kemarin. Jadi 8 tahunan lah ya. Pasti berbeda terus ya kemudian menikah. Iya. Sampai sekarang masih alhamdulillah masih di SMP Cahaya Duafa masih semangat saya. Masya Allah. Karena lihat anak-anak ya Bu ya. Karena saya tuh kalau memang namanya manusia ada naik turun ya, emosi atau apa kali. Jadi saya sekarang saya mau tinggalin aja misalnya nih. Tapi saya lihat anak-anak, ya Allah ini kan harus lulus anak-anak, harus punya pendidikan gitu ya. Jadi penguatan juga kepada teman-teman sejawat itu, jangan gitu Bu Yani, atau lebih menguatkan ke saya juga. Ya, saling menguatkan akhirnya. Iya, akhirnya saya tetap sampai saat ini saya masih, sebetulnya teman-teman saya bahkan pendiri sekalipun itu sudah tidak di situ. Sudah tidak bergabung dengan SMP, dia sudah mendirikan sekolah di tempatnya gitu. Alhamdulillah berkembang ya. Di kabupaten ya, kalau kami di kota. Nah, pendiri itu sudah mendirikan sekolah baru ya. Jadi orang lama itu hanya saya sendiri yang masih bertahan di SMP Cahaya Duafa. 2008 sampai sekarang 2021. Iya. 13 tahun dengan segala suka dukanya, sering kehujanannya. Apa yang jadi ini Bu? Saya orang tua ibu saya itu guru. Ibu saya guru. Jadi mengalamilah ya harus pindah-pindah tempat ngajar dan sebagainya. Terus pernah juga punya teman yang juga guru yang kan pasti semua orang itu punya apa sih Bu, alasan yang mendorong Ibu jadi sampai kayak gitu loh. Apa ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mendorong Ibu sampai Ibu tetap bertahan dalam kondisi itu? Saya bertahan di SMP Cahaya Duafa itu karena panggilan hati aja Bu gitu. Jadi sebetulnya kalau memang
saya mau keluar gitu untuk ngajar keluar juga pernah nyambi di SMP Cahaya Dua itu. Tapi mental juga karena saya memang tertarik di sini. Kenapa saya juga nggak tahu ya. Saya ngelihat anak-anak itu berbeda dengan anak yang lain ya, berbeda, pasti berbeda lah. Iya. Anak-anak di SMP Cahaya Dua itu dekat dengan saya tuh luar biasa gitu Bu. Bahkan saya boleh cerita salah satu anak pengalaman saya. Iya, iya. Nah waktu itu dalam kira-kira di tahun 2012 ya, 2012-2013 itu ada anak yang pertama masuk belajar masuk satu semester, baru satu semester itu 6 bulan kan ya. Nah di kelas 7-nya itu satu semester itu tidak ada yang tahu kalau anak itu ternyata tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah pada suatu hari Itu saya SMP Bu, kelas 7. Pada suatu hari saya itu biasa aktivitas di kelas itu suka jalan-jalan ke depan, ke belakang gitu loh guru ya. Karena ada saya lempar satu soal yang harus dijawab jam itu juga, yang harus dikumpulkan setelah saya terangkan. Kemudian saya tuh jalan ke belakang, tapi melihat kondisi anak itu betul menulis dia dengan rapi, dengan rapi. Ternyata Pas dikumpulkan ke depan itu, saya sampai 2 kali pakai kacamata. Apa ini benar saya yang pusing atau memang? kenapa emangnya? Itu jadi tulisannya betul rapi, tapi dia hanya menuliskan huruf kapital saja kayak J, K, Y, N, O, P gitu dia tulis. Panjang. Bukan berupa kata gitu ya Mas? Berupa kata. Iya Masya Allah ya. Itu sudah 6 bulan kan berarti kan? 5 bulan lah itu. Baru saya yang tahu. Saya kira ini apa saya kacamata sampai 2 kali pakai. Apakah saya yang salah atau memang apa saya lagi pusing gitu. Ternyata saya tanya ke temennya, betul Bu dia tidak bisa menulis, tidak bisa merangkai kata, tapi kalau huruf dia tahu, misalkan A, B dia tahu. Nah saya panggil karena memang itu tadi kan saya tidak bisa berbuat banyak. Kami kan menginduk ya Bu ya, menginduk ke SMP Negeri 16. Jadi tetap murid yang seperti itu harus ditempatkan di spesial gitu. Itu 1-2 orang saja kan Bu ya? 2 orang. Oh, 2 orang. 2 orang ya, 1 laki-laki 1 perempuan. Nah itu terus ya kita ikutin aturan ya, aturan dari dinas, dari SMP negeri, dari induk kita bahwa tidak bisa melanjutkan. Sedihnya luar biasa saya Bu, Masya Allah. Ya Allah. Karena kan kalau memang kita bisa sendiri, kita bisa Bu bina anak itu sampai selesai kan. Tapi karena data itu, dapodik anak itu harus masuk ke sana dan nilai itu harus ada gitu kan. Kalau kami nilai 90 anak nggak masalah, 80 anak nggak masalah ya Bu ya. Kita kan pembentukan karakternya ini, Masya Allah kan. Terus sampai anak ini keluar dan saya masukkan les. Kebetulan mamanya itu kerja di cuci gosok di salah satu mahasiswa IPB. Dan alhamdulillah mahasiswanya itu mau bantu untuk baca tulis. Alhamdulillah. Ya, ada jalan keluarnya. Sudah ya. jalan keluar. Nah, kemudian saya cek lagi beberapa bulan, datang ke rumahnya, akhirnya dia punya kambing. Di aktivitasnya nih, punya kambing, punya orang. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Maparo gitu. Kambing apa tuh ya? Jadi dia memelihara biangnya. Iya. Kemudian kalau punya anak 3 misalnya nih si kambingnya, atau 2, jadi satu-satu Bu. Yang ngurus 1, yang punyanya 1 gitu. Ya itu bahasa. Tiap hari itu dia ambil rumput, mengembalakan kambing dulu. gitu, Itu ngurusin. maksudnya kalau disebut cahaya duafa ya berarti mungkin apakah sebagian besar ya jelas ya. Ya.
Nah anak itu tuh saya cerita pengalaman saya, terus itu masya Allah itu anak itu sampai datang ke rumah saya nyari-nyari alamat saya, bawa apa Bu? Bawa pisang sandi. Ya Allah. Bu yang ini karena Bu jalan Bu nyari-nyari rumah saya, subhanallah. Jadi bener-bener kayak terbayang guru-guru dahulu gitu ya, perjuangannya dahulu gitu ya. itu saya dikasih, dia bawa pisang dengan mamanya, jalan-jalan nanyain rumah Bu Yani di mana, rumah Bu Yani bawa pisang satu sisir yang udah itu dengan mamanya. Itu dari situ kecintaan saya kepada anak-anak. Insya Allah, barakallahu fiik, Bu Yani. Jadi motivator ya. Jadi apapun yang dialami, masalah-masalah yang ada, justru bukannya jadi menyurutkan langkah Bu Yani untuk mengabdi di situ ya, tapi justru jadi bikin semangat gitu ya. SMP Cahaya Duafa gitu ya. SMP Cahaya Duafa ini sebelum dibangun ya, sebelum pindah dan sesudah pindah di tempat baru. Iya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Kalau saya melihat awal dari video tersebut, benar-benar terbayang apa Bu, film Rumah Pelangi, Laskar Pelangi ya, film Laskar Pelangi yang kayak gitu ya. Ternyata itu ada di zaman now ya, gitu Bu. Masih ada di pinggiran kota Bogor gitu. Di pinggir kota Bogor. Masya Allah, iya. Yang merupakan tetangganya ibu kota ya, satelit ya bagi kota Jakarta gitu ya. Masya Allah. Dan di balik itu ada tokoh ya, Kartini masa kini. Gimana Bu kalau disebut Kartini masa kini? Nerima nggak? Masya Allah. Karena Kartini perjuangannya benar-benar ya dari pendidikan gitu. Nah, Ibu Yani ini kami di sedikit gitu Ibu ya. Kami di PKS ini ya, di bidang perempuan dan ketahanan keluarga ini ada yang disebut kegiatan Rumah Keluarga Indonesia gitu ya. Di dalam Rumah Keluarga Indonesia ini yang menjadi concern kami juga, kenapa kami tertarik ini mendatangkan Bu Yani, kemudian bincang-bincang dengan Bu Yani, kemudian kita share gitu ya semangat Kartini masa kini ini kepada para pemirsa gitu ya. Kami ada di kegiatan kami itu segmen untuk anak, jadi anak dan remaja itu Bu diantaranya. Di samping juga untuk keluarga, untuk para orang tua. Kalau boleh mungkin Bu Yani bisa cerita gitu Bu, gimana ya latar belakang keluarga-keluarga yang menitipkan anak-anaknya di SMP Ibu ini? Latar belakang orang tua itu kebanyakan yang kami hasil survei ya Bu ya, kan karena sebelum masuk ke SMP Cahaya Duafa itu kami adain survei dulu ke rumahnya masing-masing. Didatengin sama kami satu-satu rumahnya. Dan di situ kan jadi mereka sebelum daftar, sesudah daftar disurvei dulu. Tapi dari awal kami juga sudah dari awal pendaftaran kami sudah bicara langsung dengan orang tua, karena di situ ada harus tanda tangan orang tua, karena kita itu tidak bisa nerima, jadi harus tepat sasaran Bu. Jadi harus tepat sasarannya, betul-betul yang kurang mampu. Jadi kami tidak kalau memang di rumahnya punya misalnya punya mobil atau punya motor sudah selesai atau kelihatan rumahnya bagus, itu kami pindahkan ke sekolah yang lain. Dan orang tuanya pun mengerti, insya Allah. Kami ada yang daftar memang sudah ada Masya Allah, itu nanti kita cerita. Ini tunggu ya pemirsa ya. ini memang latar belakang orang tua di kami itu, anak-anak kami itu memang di bawah garis kemiskinan sekali. Terus mereka bayarnya gimana? Kebetulan di sekolah kami itu free Bu. Free 100%. Masya Allah, ya. Barokallah. Hanya saya kalau memang betul anak ini mau sekolah, hanya niat saja, kemudian hanya niat sekolah, kemudian belajar sungguh-sungguh, lulus gitu. Masya Allah. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali, tidak ada administrasi sama sekali di kami. Itu
Cuman satu ya. Cuman satu di setiap hari Jumat itu ada infak Jumat. Dan itu pun dari mereka untuk mereka juga. Untuk mereka gimana maksudnya? Kalau memang kan satu kelas itu 1 tahun, Bu. Nah, jadi kalau memang mau piket misalnya beli sapu, Bu ini ada duit nih hasil Jumat, beli sapu 7.000 misalnya atau 15.000, beli sapu 1 ya. Atau ada yang sakit, Bu ini 3 hari tidak masuk sakit, oke pakai uang kas atau ditambahin nanti dari yang lain misalnya. Jadilah nengok gitu anak-anak begitu. Itu infak hari Jumat. Kalau dulu memang tidak ada sama sekali, Bu, tapi kalau sekarang ada infak orang tua, Bu. Jadi setiap kali ada pertemuan orang tua, infak berapa saja, mau 1.000, mau 500 perak, mau 2.000. Itu kami tidak hitungkan nominalnya, tidak. Seikhlasnya. Dari satu kelas misalnya saya panggil orang tua kelas 9, ada 17 orang, paling dapat infaknya itu di bawah 10.000. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kami tahu banget kondisi keluarga anak-anak itu memang betul-betul di bawah. Jadi yang dikejar itu materi ya di keluarga itu. Jadi jam 5:30 mereka sudah pada berangkat bekerja jadi ibu rumah tangga, jadi penjaga kantin, jadi asisten rumah tangga, terus ada penjaga kantin juga, ada yang jasa ngambilin jambu kristal atau jasa ngiketin itu daun-daun kemangi atau apa gitu. Itu dari jam habis selepas subuh ya sampai mau maghrib orang tua itu baru pulang. Dan kebanyakan seperti itu. Terus anak-anak mandiri? Anak-anak mandiri sekali makanya. Mandiri sekali. Nah, sama bapaknya pun sama seperti kayak buruh ya, buruh serabutan. Jadi betul-betul kita itu harus tepat sasaran dulu, Bu. Harus yang betul-betul membutuhkan pendidikan. Anak-anak itu membutuhkan pendidikan sekali dengan tidak ada uang untuk ke sekolah swasta misalnya gitu. Sekarang pun ya apalagi biaya pendidikan sekarang Masya Allah. Padahal di dekat kami itu ada SMP PGRI 13, SMP Negeri 14 dengan MTS Yasiba itu dekat dengan sekolah kami. Itu pun mereka memilih memasukkan anaknya di Cahaya Bapa karena kondisi keuangan. Jadi anak-anak dilepas, Bu, mau sekolah mau enggak misalnya gitu, karena mama bapaknya sudah berangkat dari setelah subuh. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan kondisi ya tidak diperhatikan sama orang tuanya, dengan keadaan kayak gimana itu maksudnya? Aduh, ya Allah. Iya, dengan keadaan lapar ya. Datang ke sekolah itu karena ibunya harus berangkat pagi-pagi tidak menyiapkan sarapan ataupun baju pun kusut. Kami tidak masalah sebetulnya dengan kerapihan ya, kami juga paham sekali kondisi orang tua dengan kerapihan seperti baju tidak digosok, Bu, kemudian harus pakai topi tidak ke bawah topinya, kemudian harus pakai dasi kos kaki tidak ada satu, Bu, masa aku pakai satu katanya, nggak pakai kos kaki juga. Nggak masalah kalau saya, nggak apa-apa, yang penting kamu niat datang ke sekolah, sudah itu itu dulu, pertama itu dulu. Nah, jadi memang kondisinya itu betul-betul. Dan ada salah satu siswa kami itu yang tidak punya kamar mandi. Terus? Nah, jadi dia itu harus ke bawah ke kali besar ya. Oh gitu ya. Ke Sidane apa ya, kali besar, tidak. Salah satu murid kami itu yang tidak punya itu. Terus alhamdulillah teman kami itu ada jarkomnya itu. Sekarang sudah dibuatkan. Jadi kami tidak membina anaknya saja, Bu. Jadi PR juga ya. Jadi PR juga buat kami, masalah. Ya Allah, karena kondisi seperti itu. Kondisinya. Bu Yani, saya tertarik lagi mau nanya yang itu tadi, kata Bu Yani gratis itu, terus kemudian gimana cara mengelolanya gitu ya, dari mana
SMP Cahaya Duafa itu apa namanya, mengatur keuangannya. Tadi dari anak-anak kan cuman infak Jumat, dan itu untuk mereka ya, iya. untuk keperluan di kelas ya berarti ya. Di luar saya 5.000 Bu. Transportnya aja. 5.000 yang jauh. Jalan kaki PP. Iya, yang jauh itu 10.000. Kemudian kalau per jam, kami per jam dibayar 8.000. 1 jamnya itu 8.000. 1 jamnya hanya 8.000. Sekarang kalau misalkan guru 20 jam, 20 kali 8 aja honornya itu. Itu pun kalau ada uangnya. Kalau tidak ada, insya Allah bulan depan ya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Terus sih. Tapi memang luar biasa, tidak pernah. Ini kok ini aku kurang komplain, enggak. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena Berarti rekrutmen selain pemilihan calon siswa, juga pemilihan calon guru. Guru betul. Karena memang kalau guru tidak satu misi dengan kami, itu relawan itu akan mental sendiri, Bu. Akan mental sendiri dengan sendirinya. Dan akan itu mental. di perjalanan dibuktikan ya. Iya, di perjalanan dibuktikan. Kalau memang tidak relawan betul-betul, itu dengan sendirinya tereliminasi ya. Iya, subhanallah. Jadi yang masih bertahan itu yang barengan saya, tapi sempat dia jeda karena melahirkan. Hanya saya dengan ada 2 guru yang masih bertahan dengan kami. Keseluruhan ada berapa orang? Ada 9, Bu. 9, 10 dengan merebut. Berapa kelas lo? 3 kelas. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Masing-masing satu. Murid kami semua ada 72 anak. 73 anak. 73. Dan itu di waktu yang sama ya. Alhamdulillah kalau dengan lokal sekarang kondisinya bangunan sudah ada gitu ya. Itu sudah teratasi semua ya, tidak ada lagi masalah ya, insya Allah. Insya Allah tidak ada masalah, karena gedungnya sudah bagus ya. Untuk anak-anak itu, untuk anak-anak belajar itu sudah insya Allah sudah. Apalagi nyaman. dibandingkan sejak awal gitu ya. Dibandingkan seperti sejak itu awal, gitu. Alhamdulillah. Kembali pemirsa, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Bu Yani. Nah, bersama kita sudah ada nih, tadi kan saya sudah menjanjikan kita akan mendatangkan alumni SMP Cahaya Duafa, SMP Terbuka Cahaya Duafa ya. Langsung saja, siapa teh namanya, cerita kira-kira gimana mengalami itu tadi kalau hujan berada, belum kita ceritain ya punten ya, kalau hujan gimana gitu loh, kalau panas gimana gitu, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Septiana dari alumni SMP Cahaya Duafa tahun 2011 tahun 2012. Pengalaman masuk SMP Cahaya Duafa memang banyak rintangannya ya Bu ya. Banyak rintangannya. Banyak rintangannya dari hujan, terus dari panas. Karena memang dulu itu sekolah belajar itu di bawah, nggak di meja gitu. Jadi ngampar gitu. iya, betul, ngampar. Jadi kalau hujan besar itu kelihatan air tuh masuk ke dalam kelas. Ya Allah. Sampai basah, sampai buku juga sempat basah juga ya dulu waktu sekolah. Jadi memang kalau hujan tuh harus gimana ya, harus numpuk gitu belajarnya, harus sampai nggak kena hujan gitu, air kan turun ya, sampai bocor juga, sempat pernah nggak kena atap gitu. Jadi memang luar biasa dari tahun 2011-2012. Berapa tahun ngalamin kayak gitu? 3 tahun. 3 tahun Ya, cuma ya? iya 3 tahun. Oh, Jadi, belum, waktu itu belum pindah ya? belum pindah, masih tetap di situ ya, dekat Sekolah lama ya? Di sekolah lama. Jadi memang ya luar biasa, ada angin atau hujan pun harus belajar, harus ke pinggir dulu gitu, harus ke tempat yang teduh. Teh Ulfa dan teman-teman nggak ngerasain ya Allah segini-gini amat sekolah gitu Kak? Harus suka ya, mudah-mudahan sih insya Allah. Kadang sama temen juga selalu berdoa ya, mudah-mudahan sih lebih kedepannya lebih bagus lagi gitu. Enak lah gedung-gedung yang lain kan, sempat sama temen juga cerita
ketemu teman ada saling ejek gitu, suka pulang sekolah kadang kan Dibully gitu ya dibully dari gitu, anak sekolah lain. ngampar, TKB, pembuangan tempat kotoran gitu. Kadang kan anak-anak juga risih gitu kan pinggir jalan. Iya, iya. Sampai belajar pun nggak fokus gitu karena pinggir jalan mobil motor Pasti berisik banget kan ya. seperti itu. Berisik kehujanan, bau. Iya, bau Lembab apalagi kalau gitu dia. turunnya mobil sampah ya udah nyengat itu ke sekolah. Pas jam belajar Jam lagi belajar gitu kan ya. nyengat Allahu tempat sampah Akbar. seperti itu sih. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah. Udah mah berangkatnya sebagian belum pada sarapan, harus jalan kaki jauh. Kalau Teh Ulfa sendiri dari rumah ke sekolah? Dari rumah sih, rumah saya kebetulan di Kampung Cangkrang ya, dekat dari sekolah nggak begitu jauh ya Bu. Saya naik angkot. Oh, naik angkot. Iya, dulu sempet dulu kan memang susah angkot ya, karena jalan kan potong jalan tuh deket kehutanan, karena dia lebih dekat. Jadi kadang Lewat kalau hutan, Bu? iya lewat kehutanan Potong jalannya lewat hutan biar agak cepet sedikit gitu. lebih cepat gitu. Jadi seperti itu sih. Berangkat jam berapa gitu tuh dari rumah? Jam 7 masuk kan? Kalau jalan ya, kalau jalan udah siapin waktu ya, berarti jam 6 dari rumah jam 6 gitu jalan kan. Jalan jam 6 sampai sekolah tuh udah jam 7 kurang gitu. Dibantu sama orang tua ya, nyiapin semua, atau Teh Ulfa termasuk yang mandiri tadi kata Bu ya? Iya betul. Jadi gini mau cerita sedikit ya. Iya, iya, boleh. Pengalaman Boleh saya banget waktu tuh. SMP. Dulu SMP, saya sempat nggak mau sekolah ya Bu, nggak mau sekolah karena kepikiran orang tua itu nggak punya biaya. Biaya. Saya berpikir gimana caranya, saya tuh pengen sekolah gitu, tapi orang tua saya nggak mampu buat ngebiayai saya. Kebetulan ada guru SMP Cahaya Duaf itu datang ke rumah saya, bilang ke saya itu, Bu, anaknya mau sekolah atau tidak? Di sekolah SMP Cahaya Duaf ini ada gratis kan. Nah itu kesempatan buat saya juga kan Bu ya. Rasanya kayak dapat bintang jatuh dari Iya, langit gitu. iya betul. Yang Karena cita-cita yang pengen memang sekolah, cita-cita pengen tiba-tiba ada sekolah yang dari datang SD ya. tuh orang tua tuh udah nyerah gitu, udah nggak bisa ngebiayai saya gitu kan, karena orang tua saya dulu tuh petani, dulu itu sempat sakit-sakitan juga kan ya Bu ya, sempat ada kelainan fisik dari orang tua saya juga dulu. Tapi Anak sekarang ke berapa, Teh? Anak kedua dari satu bersaudara. Sempet alhamdulillah sih sekarang udah kerasa benar-benar dulu tuh pengen sekolah, ternyata rezeki Allah tuh luar biasa Masya gitu. Allah. Kalau kita benar-benar niat pengen Bener. serius gitu, Wajadah, wajadah ya, siapa iya, bersungguh-sungguh pasti akan diterima. berhasil. Nah di situ tuh orang tuh udah bimbang gimana cara beli pakaian baju, terus beli Iya. tas, beli buku. Saya berpikir Sekolahnya gini, mah gratis nah, ya. sekolah Terus? gratis betul. Terus? Nah, orang tua gimana nanti sekolahnya? Ya saya mah yakin aja rezeki Allah itu pasti luas gitu kan. Saya bilang sama orang tua saya, Bu, jadi kebetulan tetangga saya tuh lagi nyari cucian yang bisa nyuci baju. Kebetulan saya nyuci di tempat tetangga saya. Nah, di tetangga saya itu biasanya dikasih uang per hari itu, satu cucian itu cuma 15.000. Satu kali Satu kali nyuci maksudnya. 15.000. Nah itu pun nggak tiap hari nyuci, karena saya berpikir biarin 15.000 juga, yang penting saya bisa sekolah, bisa ada ongkos buat berangkat ke sekolah Iya, gitu kan. ongkos ya yang dipikirin. Iya, terus alhamdulillah saya ambil, setiap pulang sekolah saya nyuci dulu, terus langsung dikasih uang, paginya saya berangkat ke sekolah karena ada ongkos yang dari 15.000 itu. Nah kebetulan memang saya dari SMP, SMA sampai kuliah alhamdulillah 100% gak dibiayai sama orang tua saya. Masya Allah. Dari SMP saya dapat sekolah gratis, SMA juga saya dapat sekolah gratis, dan kuliah pun alhamdulillah saya dapat kuliah gratis Masya juga. Allah. Tabarakallah. Dan saya lulusan dari tahun 2019 kemarin ya. Dari BSI lulusan D3 itu. Masya Allah. 2019 atau 2020? 2019. Kalau 2020 tambah gelar katanya kan? Iya, gelar LC. karena saya satu tahun nggak dilanjut karena menikah. Oh, Sudah menikah, sudah punya Ya, putra satu. sudah menikah tahun 2000. nyangka nggak sih kalau sudah nikah kan? Iya, kayaknya masih ini masih muda ya, masih muda. Emang masih muda ya. Masya Setelah lulus dari kuliah itu saya langsung terjun di SMP Cahaya Duaf ya, masih bergabung.
Nah kebetulan di situ ada keterampilan sari buah ya, sari buah cahaya. Nah itu saya mengelola. Oh begitu. Jadi sampai sekarang. Ada usahanya. Iya ada usahanya. Jadi saya itu mengambil siswa yang benar-benar serius dan mau belajar. Ada anak yang kekurangan ongkos atau apa, saya ajak bergabung buat wirausaha. Jadi dia yang dia resellernya begitu. Iya betul. Jadi saya ajak buat gabung. Alhamdulillah tuh kemarin itu sempat anak-anakku seru kalau diajak wirausaha, semangat gitu. Pulang sekolah jual sari buah, satu botol itu 6.000. Ada untung 1.000. Oh, 10 pasti botol aja banget. udah 10.000. Iya. Karena slogan SMP Cahaya 2 apa itu Bu, sekolah mengaji wirausaha. Sekolah mengaji wirausaha. Iya. Dan itu apa namanya? tertanam kuat gitu ya di benak mereka gitu ya. Nah, ini kalau kita ngobrol kan karena Teh Ulfa nih yang ya mungkin dipilih Allah ya dari awal sejak sebelum sekolah ada niatan kayak begitu. Nah selain Teh Ulfa kan pasti banyak macam ya anak-anak itu ya. Sekali. Teman-teman Teh Ulfa juga kan ya mungkin pasti macam-macam gitu loh. Kira-kira dari sekian banyak anak-anak itu bikin apa Bu ya, ngeselin atau gimana gitu Bu? Ada yang karena kan kalau tadi cerita mereka berangkat dalam kondisi lapar gitu. Cerita untuk anak-anak mah banyak banget ya. Tapi kalau yang ngeselin udah saya maafkan. Harus begitu ya jadi guru ya. Saya maafkan banget ya. Jadi sedikit agak lupa-lupa, cuman yang paling berkesan itu saya sebetulnya tuh dari awal juga tidak mau ya, tidak mau. Saya tuh nggak selalu setiap kali perpisahan, pelepasan anak itu saya tidak pernah mau hadir. Saya terpaksa tidak mau hadir gitu, karena itu acara apa gitu ya, acara yang betul-betul saya berpisah dengan anak, saya paling nggak mau itu. Saya kalau misalnya disuruh misalnya atau ketua panitia untuk sambutan, saya selalu menolak. Saya karena tidak mau berpisah dengan anak. Kalau bisa tiap hari ya ketemu dari angkatan 1 sampai angkatan. Saya tuh nggak pernah mau. Cuman pengalaman saya itu dengan anak itu, kalau untuk yang kesannya marah atau mereka berbuat tidak baik itu kayaknya saya lupa ya, atau tidak ada atau gimana ya, dengan saya itu tidak ada, kalau pribadi saya tidak ada. Tapi kalau anak seperti tidur di saat belajar, kemudian dia tidak masuk, karena selalu tidak masuk pelajaran saya itu karena saya sering kasih ongkos Bu, malah justru dia nggak mau masuk sekolah ketika saya ngajar, atau bagaimana gitu, saya nggak tahu. Jadi setiap ada saya datang misalnya hari Senin tuh saya kasih untuk 1 minggu ya kamu sekolah. Dia tahu kalau jadwal saya datang dia nggak masuk, malah mungkin apa nggak tahu saya perasaan dia tuh. Nah itu pengalaman sekolah itu juga ada ya namanya semi permanen ya Bu ya. Kami kan juga kalaupun sekolah SMP Cahaya 2 apa itu tetap kami ada TU ya, tetap ada guru mata pelajaran masing-masing, dan setiap hari itu berbeda pastinya guru yang datang. Kemudian di sekolah semi permanen itu yang pertama itu yang awal itu juga ada laptopnya, ada komputernya, ada itu barang-barang untuk wirausaha juga ada. Nah beberapa kali yang itu ada wakaf sepeda motor dari teman saya itu ada wakaf sepeda motor itu karena kami para perempuan, laki-lakinya cuma berapa yang gitu ya, jadi saat itu motor itu dalam keadaan tidak bisa jalan itu karena rusak ya, karena saking lamanya dipakai Bu, cuman karena rusak jadi tidak ada yang tahu nih namanya perempuan gitu ya, jadi itu motor nggak bisa ngopreknya gitu ya. Itu saat kami pindah itu kecurian motor. Innalillahi. Laptop berapa biji teh ya? Laptop 2 biji. Laptop Tega amat. Laptop 2 dengan kamera. Ya Allah.
itu masya Allah ya. Itu sekolah yang semi permanen. Memang tidak ada pengaman, tidak ada marbot untuk menjaga sekolah saat itu, tidak ada. La haula lah istilahnya. Misalnya motor tidak bisa jalan pun dibawa itu sama. Berarti orangnya bisa ngoprek itu Bu ya? Nah itu Dan saya membawa pikir itu digotong kayaknya deh. Oh gitu. Ya Allah. Motor yang nggak Itu bisa. kejadian tahun berapa itu kecurian? Itu pindah 2000 pindah 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu berapa tuh? 2018. 2018 lah kira-kira. Berarti ya? Ya baru Bu. Terus pas pindah ke yang sekolah baru pun sama dicuri juga. Astagfirullahaladzim. Itu bukan laptop apa teh? Komputer yang isi Monitor data isi. aja. Ya, Monitornya aja. monitornya aja. Iya iya. Pagi-pagi ke sana, Masya Allah tuh apa ini aku mau ngerjain ini nggak ada. Ya Allah, subhanallah. Lewat. Udahlah perjuangan dapat semua barang-barang Barang-barang itu luar biasa, saya belinya itu luar biasa, ternyata dicuri dan data anak semuanya di situ. Astagfirullah, itu yang lebih bikin nangis lagi tuh kan. Nangis lagi kita. Luar Ayo biasa kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga ada gantinya lagi ya, semoga Allah gantikan lagi. Tapi alhamdulillah dari teman juga bisa bantu, itu biar dipakai aja kan, alhamdulillah. Untuk Masya TU Allah. juga ada, alhamdulillah. Masya Allah. Nah untuk Bersyukur. ini Bu, untuk perbaikan gizi anaknya yang tadi kita cerita itu, dari pagi mereka itu datang ke sekolah itu dengan kusut, dengan belum makan, dengan tidak ada ongkos, berbagai macam masalah yang dihadapi. Ya Allah. Dan itu prosentasenya berapa persen anak-anak yang seperti itu? Anak-anak yang seperti itu berapa ya? 80% hampir semua ya Teh? Hampir semua. Hampir semua tuh. Hampir semua. 80 ya Teh ya? Sekitar 75-80%. Kalau datang ke sekolah itu tidur. Kalau datang ke sekolah itu dia mengeluh, pusing lah, Belum sarapan. belum sarapan, ini iya. Nah, pengen sekali gitu nih, pengen sekali itu untuk memperbaiki gizi anak-anak. Seperti kayak minum susu misalnya seminggu 2 kali gitu, atau di tiap pagi minum susu kedelai atau minum susu apa gitu ya. Saya pengennya begitu saya. Cuman Ada bantuan untuk bantuan untuk gizi perbaikan gizi anak-anak. Untuk guru juga ada, alhamdulillah sudah ada setiap hari Jumat. Itu penting juga Ya. supaya gurunya tetap semangat Alhamdulillah ya. Setiap hari Jumat berkah itu ada nasi 9 kotak nasi khusus untuk gurunya Bu. Ya Allah. Kalau memang masih ada anak yang belum pulang, kami makan bersama dengan anak. Nah, gitu. Subhanallah. Kami makan bersama dengan anak. Iya iya. Alhamdulillah. Insya Allah kita mungkin ya, kami sendiri ya Bu ya, PKS alhamdulillah ada beberapa anggota dewan, sudah ada 10 anggota dewan. Wah, Masya Allah. Mohon doanya supaya semakin bertambah Amin, ya Bu ya. amin. Dan amin. alhamdulillah ketua DPRD Kota Bogor itu juga dari Partai Keadilan Sejahtera itu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman yang duduk di dewan gitu ya, apakah ada program-program yang bisa kita upayakan untuk yang membantu SMP Cahaya Du'afa dari wabil khusus dari sisi perbaikan gizi anak ya Bu ya. Tuh. Kami sendiri di RKI Kota Bogor menawarkan, kalau tadi juga kan menjadi kendala juga ya tentang orang tua, walaupun tadi kalau yang disampaikan Bu Yani terkait kondisi ekonomi gitu ya, yang jadi apa namanya ya, perhatian kami gitu ya di RKI itu gimana supaya orang tua ini meskipun kondisi ekonominya ya sedang berjuang lah gitu ya, harapan kita akan terus membaik kondisi ekonominya, anak-anak pun mendapat perhatian yang memadai gitu ya dari mereka ini itu, karena ujung tombaknya itu adalah sebenarnya ya tetap kembali kepada orang tua kan, karena bersama guru kan cuman berapa lama ya Bu ya? Lamanya 8-7 jam ya. 7 jam saja gitu ya. Barangkali insya Allah gitu bisa kita kerjasama gitu ya, ada program-program parenting, kemudian RKI Sahabat Anak dan Remaja, kalau ini kan remaja ya Bu ya. Remaja. Nah barangkali SMP Cahaya Du'afa bisa
berkenan gitu menerima penawaran ya kerjasama dengan kami gitu. Ada teman-teman nanti ke sana. Nanti kalau misalnya kan sekarang lagi musim pandemi ya Bu ya. Nanti kalau Iya, kalau pandemi ini kita belum ngobrol ya. Iya. Di sana anak gimana belajarnya? Alhamdulillah pandemi tetap belajar KBM, tapi KBM online karena keterbatasan anak-anak juga punya HP. Sudah punya HP juga alasannya tidak punya kuota gitu. Bantuan dari pemerintah pun ada sebagian kan yang tidak seluruh anak dapat. Tidak semua dapat. ya. Adapun kartu perdana itu juga tidak bisa dipakai ya, hanya buat kartu perdananya aja ya. Jadi tetap anak-anak itu harus beli kuota sendiri. ya. Dan ada beberapa anak yang tidak sama sekali memiliki HP, mamanya pun tidak, bapaknya pun tidak, kakaknya pun tidak, yang punya bibinya jauh dari rumahnya. Akhirnya setiap hari dia ke rumah bibinya untuk pinjam HP saja untuk belajar online. Terus ada sama sekali tidak memiliki HP, semuanya bibinya, mamanya, tetangganya pun tidak ada. Akhirnya kami siasatin untuk datang ke DPC PKS. DPC PKS Bogor Barat. Bogor Barat, iya, ada beberapa anak yang kami juga sudah atur tempat duduknya juga karena dalam musik pandemi Masya Allah, ini. alhamdulillah. Kita pakai karena ada wifi gratis katanya ya, iya, betul ya. betul. Jadi alhamdulillah anak-anak ada beberapa anak kelas 7 yang betul-betul uzur tidak punya sama sekali HP. Kita belajarkan di situ, di Alhamdulillah. dengan menjaga jarak. Bisa memberi manfaat sedikit Alhamdulillah ya, alhamdulillah. meringankan. Ya di situ kita bisa belajar. Nah kalau 75 itu kan ruangan dua lantai kan ya kalau di tidak Bu, hanya kurang 9 orang ya, hanya 9 orang saja yang bisa yang ikut belajar di situ karena belajar di situ. kendala tidak punya HP. Gitu. Untuk Yang lain alhamdulillah bisa pinjam ke tetangganya, ke bibinya, ke tetehnya. Kan ibu, kan tetehku kerja jadi dibawa, jadi nggak bisa online, datanglah dia ke PKS gitu. Karena rata-rata tinggalnya di dekat situ. Rata-rata di dekat situ. Alhamdulillah bisa lancar untuk KBM online-nya di masa pandemi ini. Tetap belajar. Dan kami untuk ibadah kita lihat dari spiritualnya ya, anak-anak itu kita lihat dari buku jurnal ibadah. Jadi anak-anak harus tulis tuh, sholat zuhur contreng, sholat asar contreng, sudah tilawah contreng, melaksanakan sholat duha contreng. Jadi itu harus setiap hari diisi. Dan ada juga memang setelah diperiksa contrengannya sama semuanya. Emang kamu tidak untuk remaja ya, kamu tidak kayak misalnya, oh iya Bu, Curiga jadinya ini ketika nyontreng ini. oh iya Bu, ada juga salah di antara mereka yang seperti itu ada. Nah, alhamdulillah ada juga yang betul-betul ngisi, betul-betul ingin diperiksa, betul-betul dia ngisinya ibadahnya itu betul-betul. Itu cara kami kontrol ibadahnya anak-anak dengan buku jurnal. Ya sangat kita KBM online itu lewat WhatsApp Bu, itu yang paling sederhana sekali. Mereka kan sudah pakai Classroom, Zoom Ya kalau seperti itu pasti kuotanya tinggi ya. Kita ya. paling rendah sekali itu lewat WhatsApp tuh. Asalkan bisa jalan saja lah ya, pembelajaran online. Gitu. Untuk guru dan admin tetap ya ke sekolah ya. Iya, itu tetap sekolah. Tetap untuk cek sekolah aja misalnya atau kami kebanyakan di rumah Bu, untuk online-nya di rumah. Kalau para guru, tapi kalau TU 1 minggu 3 kali 4 kali ke sekolah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Bu Yani sudah menyampaikan seluk-beluk perjuangan, berbagi kepada kita, menyemangati kita, semangat kembali menyemangatkan kepada kita ya, bagaimana sebagai perempuan itu ya, kita itu bisa berdaya nih gitu ya, kita tidak terkungkung ya dalam kondisi kekurangan kita, misalnya tadi kata Teh Ulfa yang
orang tua tidak bisa membiayai sekolah, tapi tetap tergerak gimana caranya gitu ya, pasti ada jalan ya, kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan. Kemudian Bu Yani juga tidak memilih untuk urusan keluarga saja, kalau urusan apalagi masih belum menikah juga pada saat itu ya, kenapa tidak memilih untuk Bu? Kita semangat kembali menyemangatkan kepada kita ya, bagaimana sebagai perempuan itu ya, kita itu bisa berdaya nih gitu ya, kita tidak terkungkung ya dalam kondisi kekurangan kita, misalnya tadi kata Teh Ulfa yang orang tua tidak bisa membiayai sekolah, tapi tetap tergerak gimana caranya gitu ya, pasti ada jalan ya, kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan. Kemudian Bu Yani juga tidak memilih untuk urusan keluarga saja, kalau urusan apalagi masih belum menikah juga pada saat itu ya, kenapa tidak memilih untuk Bu? Bersenang-senang mungkin ya, atau hangout kalau istilah anak sekarang dengan teman-teman gitu, tapi memilih untuk mengabdi gitu ya di sekolah gitu. Sambil ini saya bacakan, tadi saya lupa belum membacakan tadi saya belum jawab Ibu tuh yang untuk parenting orang tua. Oh iya, iya. Bu. Nanti semoga ini ya. Nanti insya Allah untuk parenting remaja sama orang tua memang tapi sangat membutuh sekali ya, karena kita juga sudah bahas ini salah satu program di SMP Jaya 2A. Jadi mungkin nanti setelah pandemi usai itu bagaimana nih Bu? Pandemi usai juga ya dengan kondisi pandemi. Iya, dengan pandemi usai itu memang sekolah, orang tua dengan anak itu harus benar-benar kerjasama Bu. Jadi jangan sampai kami sudah niat baik, anak baik, orang tua yang gitu. Jadi saya maunya 3 dari aspek ini tuh betul-betul saling menguatkan sehingga anak bisa lebih maju dan karakternya lebih bagus. Saya itu maunya begitu. Jadi jangan sampai anak berangkat niat sudah baik, orang tua tidak ada, tidak ngecek acan gitu, tidak mengecek kamu ada tugas nggak ada apa. Bahkan Bu, sampai ada ketika saya mau ada rapat kelas 9, ada salah satu orang tua yang ngomong ke saya, Bu Yani, emang anak saya sudah kelas 9? Innalillahi. Berarti orang tua itu bagaimana coba? Berarti orang tua itu tidak tahu anaknya itu sekarang sudah mau lulus Bu. Anak itu sekarang sudah mau. Terima kasih Bu Yani. Lah Ibu kemana aja? Mohon maaf, saya ini kan iya, saya kan sibuk dengan kerjaan saya, atau saya itu kemudian tidak melalui pendidikan. Mohon maaf ya. Jadi anak-anak itu yang penting anak-anak sekolah, yang penting sekolah. Jadi semacam orang tua tuh menitipkan, udah titip aja Bu Yani ya di sini ya sekolah. Nanti kalau lulus panggil lagi ya saya. Ambil lagi ya. Jadi saya itu memang salah satu program kami dengan semua yayasan juga ada parenting. Saya tuh pengen banget. Karena semoga ini bisa berjalankan. Oh ya, pemirsa, Bu Yani dan Teh Ulfa, tadi kan kita ngobrol tentang perbaikan gizi anak-anak ya. Alhamdulillah kita dapat sponsor nih untuk podcast hari ini. Jadi sekalian kenalan gitu ya dengan produk sponsor kita, Ageta Frozen Bakery gitu ya. Insya Allah saya pernah nyoba dan ini enak banget pemirsa. Harusnya pemirsa coba semuanya, dan untuk kondisi Ramadan ini siap pakai gitu kan, langsung aja ya. Nanti insya Allah kita simak video berikut ini. Juga punya nih program ya untuk semuanya, untuk pemirsa semua yang belum bergabung dengan PKS untuk dapatkan KTA
PKS Kota Bogor. Caranya sangat mudah nih. Kita bisa kayak gini nih. Silakan. Tinggal isi aja data diri kamu di bit.ly KTA Kota Garing KTA PKS Kota Bogor. Dalam hitungan menit gitu ya, insya Allah sudah langsung didapatkan kata elektronik PKS Kota Bogor. Baiklah pemirsa, karena kita terbatas ya waktunya, sebenarnya pingin ngobrol banyak nih dengan Bu Yani dan Teh Ulfa gitu ya. Insya Allah bisa kita sambung di kesempatan yang akan datang gitu ya. Saya kembali mengingatkan kepada pemirsa semua gitu ya untuk segera daftar KTA PKS Kota Bogor di bit.ly KTA PKS Kota Bogor. Insya Allah dalam hitungan menit gitu ya akan langsung dapat KTA-nya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di podcast yang akan datang gitu ya dengan tema-tema yang seru juga gitu ya. Insya Allah untuk mendampingi semua teman-teman ya, keluarga RKI PKS Kota Bogor. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya bagi semua keluarga di Kota Bogor gitu ya. Semoga insya Allah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna gitu untuk kita semua. Dari RKI PKS Kota Bogor mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada semua pemirsa. Ayo bergabung di PKS Kota Bogor. Caranya gampang banget. Kamu tinggal isi data diri kamu melalui link berikut. Yuk, tunggu apa lagi? Kita jadi agen kebaikan bersama PKS Kota Bogor.